Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham Adaro lagi ya. Di mana bulan Januari saya sudah membahas saham Adaro, namun karena saham Adaro tanggal 6 Maret kemarin sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022, jadi saya bahas ulang. Ya, hari ini tanggal 7 Maret ya, sehari setelah rilis laporan keuangan harganya turun 1,72%. Padahal laporan keuangannya bagus teman-teman ya, nanti kita akan lihat. Oke, jadi ini harganya saat video ini dibuat 2860. Seperti biasa kita akan cek dulu price performance-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya, kalau dari sini 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ini naik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pegangnya jangka panjang ini naik. Bahkan 3 tahun ini satu kali bagger. Namun kalau teman-teman pegangnya baru setahun terakhir, ya kira-kira ini lagi floating minus gitu ya teman-teman ya. Setahun terakhir dan year to date ya, awal tahun. Nah, kalau kita cek ya, harga tertinggi setahun terakhir itu 4250 dan terendahnya 2650 dan saat ini harganya lebih dekat ke harga terendahnya. Oke, setahun terakhir. Jadi memang ini setahun terakhir lagi floating minus, banyakan yang floating minus ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas ya, Adaro ini dari sisi fundamental, seasonality, bandarmologi dan teknikal kira-kira ada apa di saham ini dan kira-kira harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Sebelumnya ini ada corporate action yang akan sedang berjalan ya, bukan akan berjalan, sedang berjalan ya. Jadi ada rencana buyback dengan dananya 4 triliun rupiah ya dilakukan 3 bulan sejak tanggal 15 Februari. Jadi ini sudah berjalan ya kira-kira 20 harian teman-teman ya, 20 hari kerjaan. Ya, jadi ini sampai 3 bulan artinya sampai Februari berarti Maret, April, Mei. Jadi sampai 15 Mei teman-teman ya. Akan buyback saham. Ya, efeknya apa kalau buyback saham? Kalau buyback saham efeknya ya jumlah saham pembagi itu akan semakin sedikit. Artinya ROE akan semakin tinggi dan dividen juga akan semakin tinggi, teman-teman ya, karena jumlah pembaginya semakin sedikit. Jadi ini positif teman-teman ya kalau buyback ya, apalagi dananya cukup fantastis 4 triliun. Nah, seperti biasa kita akan bahas harga batu bara juga karena ini emiten batu bara. Ya, di video sebelumnya kalau nggak salah saya bahas masih di sini teman-teman ya. Jadi masih di atas 325 dan waktu itu saya bilang kalau di atas 325 ya masih oke lah ya. Ternyata ini drop sampai 182. Artinya ini kembali lagi ke harga tahun 2022 Januari teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ini perang Rusia di sini. Ini bonus perang Rusia sudah berakhir teman-teman ya. Namun kalau kita cek harga saat ini 182 ini sebenarnya harga yang masih profitable untuk batu bara ya, perusahaan emiten batu bara. Jadi masih profitable gitu ya teman-teman meskipun tidak secemerlang waktu ini. Oke, kalau kita cek ya kinerja jangka panjangnya ini all time high semua, baik dari pendapatan, laba kotor, laba usaha maupun laba bersih. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, Adaro ini tidak pernah negatif teman-teman, jadi tidak pernah membukukan rugi. Ya, meskipun harga batu bara ini kan berfluktuatif ya, tapi nggak pernah membukukan rugi. Oke, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, teman-teman ya, beban pokok penjualan sudah pasti menurun karena harga batu bara naik, kemudian beban usahanya juga turun, kemudian laba bersihnya naik, teman-teman ya. Labanya naik semua secara persentase. Ini adalah kinerja jangka pendeknya ya, laporan yang sudah dirilis tanggal 6 Maret kemarin. Ini tutup tahun 2021 kalau kita bandingkan ya pendapatannya naik 2 kali lipat, laba kotornya naik 162%, laba usahanya 181% dan laba bersihnya naik 175,1% atau 2,8 juta US dollar, teman-teman. Jadi banyak sekali ya. Secara struktural juga sama ya, teman-teman ya. Laba kotor naik, laba usaha naik, laba bersih naik itu disebabkan karena beban pokok penjualan turun dan beban usahanya turun. Oke, sekarang kita akan bahas valuasinya ya. Pada saat video ini dibuat, ini cukup menarik. Price to book value atau PBV-nya 0,99 di bawah 1, diskon 1%. Ya, PE ratio-nya 2,39 ya, 2,39 kali. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, PBV-nya ini sebenarnya termasuk ya
oke teman-teman ya, karena ini kinerja 2022 ini kan paling bagus ya. Namun kalau kita lihat di 2010 bahkan ini malah PBV-nya sampai 4 ya. Ini kinerja paling cemerlangnya justru PBV-nya paling murah teman-teman ya. Untuk PE ratio juga sama ya, PE ratio ini kecil teman-teman ya dibanding 2010, mungkin karena earningnya kecil ya, jadi sehingga PR-nya jadi kelihatan besar ya. Nah, kalau kita lihat secara ROE, return on equity-nya 41,38%, ini sudah cukup bagus. Kemudian kita bayarnya di 0,99 ya, pastinya ini harganya murah teman-teman ya. Perusahaan bisa memberikan ROE 41,38% dengan catatan ini mungkin tidak bisa akan terulang lagi ya. Oke, karena ini tadi cyclical ya teman-teman ya. Jadi PER di sini juga mungkin tidak akan terulang lagi teman-teman, 2,39 ini. Ya, jadi itu dari valuasinya ya masih terbilang murah untuk saat ini ya teman-teman ya. Kemudian kalau dividen ini masih sama dengan video yang sebelumnya, ini rutin bagi dividen, dividen terakhir 8,64% dan ini adalah earning per share-nya yang sudah tutup tahun 2022 1.213 ya. Kalau konservatif aja karena ini sudah pasti rutin membagikan dividen, tinggal berapa yang akan dibagikan ya. Kalau di sini kan tidak teratur ya teman-teman ya, tidak konsisten. Sehingga kalau diambil konservatifnya 60% aja, maka 1.200 dikali 60% akan keluar angka 2727. Kalau dibagi dengan harga saat ini 25,4%. Namun kalau teman-teman belinya setelah 30 Desember 2022, maka hanya akan mendapat 476 karena 2727 dikurangi yang sudah dibagikan 251 teman-teman ya, sisanya 476 dibagi harga saat ini ya masih 16,6%. Ini hitungan paling rendah teman-teman ya, 60%. Kalau misalnya dia 100% tentu saja jauh lebih tinggi teman-teman ya. Jadi ini aja sudah terbilang tinggi ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari seasonality-nya ya. Kalau dari seasonality-nya nih year to date sudah minus cukup dalam 20,78%. Ya, Februari naik tipis, Maret ini sudah minus 4,3% dan nanti potensinya ada di bulan April dan Juli, teman-teman ya. Tadi kalau kita lihat ada corporate action di mana akan selesai tanggal Mei. Ya, jadi buyback akan Mei. Jadi kemungkinan Maret, April mungkin ada pantulan naik sedikit, Mei akan turun lagi. Ya, Juni masih turun ya, selesai, kemudian di Juli bisa naik. Ya, jadi kemungkinan seperti itu nanti ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya. Kalau kita cek dari pemegang sahamnya ini ada ROI Strategic Investment ada 43,91%, Pak Garibal di Thohir ada 6,18%, saham Treasury dan lainnya ini biasanya masyarakat teman-teman ya, 46,78%. Jumlah pemegang sahamnya ini naik terus teman-teman ya, jadi laris cukup menarik minat investor retail sehingga banyak investor retail yang berbondong-bondong mengkoleksi saham Adaro ini ya. Nah, kalau kita cek lebih detail dari komposisi pemegang sahamnya teman-teman ya. Di bulan Februari 2023 ini lokal itu memegang 79,85% dan investor asing 20,15%. Ya, 79% ini karena ada tadi ya, ada strategic investment-nya cukup besar dan ada Pak Garibaldi Thohir ini sudah terlihat ya teman-teman ya. Ini yang kelihatan. Sisanya berarti ada asuransi 3,54%, ada reksadana juga ya. Kemudian investor asing 20,15%. Di sini paling besar adalah reksadana teman-teman ya. Ada reksadana, kemudian ada others, kemudian ada dana pensiun ya. Jadi dana pensiun ternyata invest di batu bara juga ya teman-teman ya. Di sini ada nggak dana pensiun? Ada ya. 0,3% kecil yang lokal ya. Dan kalau kita lihat ya, reksadana yang lokal ini buangnya cukup banyak ya. Membuang separuh daripada portofolionya selama setahun terakhir. Oke, kalau kita lihat dari sisi retailnya yang terus bertambah ya, ini baik secara jumlah orangnya maupun kepemilikannya juga bertambah teman-teman ya. Jadi ini retail sedang tertarik di saham Adaro ini ya. Oke, ini adalah grafiknya teman-teman ya. Kalau kita cek grafiknya, oh sorry tadi ada yang lupa ya ini.
Di sini partisipasi asing dalam saham Adaro ini cukup ya 31,1%. Jadi ini cukup tinggi. Investor asing yang melakukan transaksi dan mempengaruhi harga saham di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat ya, eh, di bulan Januari dia membeli, Februari membeli, dan Maret ini bahkan sampai tanggal 7, baru sampai tanggal 7 ini sudah buang cukup besar. Ya, sebesar pembelian di Januari kira-kira ya. Namun secara year to date ini masih asing, masih akumulasi teman-teman ya. Jadi kalau partisipasinya 31% ya, kita mungkin bisa melihat pergerakan investor asingnya. Dan kalau kita lihat di sini ya, sesuai tadi dengan grafiknya, ya Januari dan Februari dia beli, harganya malah turun, namun tiba-tiba dia buang di sini teman-teman ya. Nah ini kurang paham juga nih teman-teman ya, investor asing sudah beli di sini, harga turun malah buang di sini ya. Nanti kita lihat ya kelanjutannya. Jadi overall sih masih akumulasi ya, karena masih lebih tinggi, ini masih akumulasi. Nah, kemudian kalau kita cek secara teknikalnya, ini sedang sama dengan Januari yang video saya yang buat ya. Waktu itu saya buat masih di sini, teman-teman ya. Jadi sedang breakdown dari MA200 dan ini masih sideways di sini. Di video tersebut saya mencoret-coretnya seperti ini ya. Jadi dia akan naik, kemudian dia akan turun ke 2720 ya, kemudian dia akan naik dan menuju ke 4000 ya, teman-teman ya. Di sini ini adalah garis bulan April. Oke. Jadi saya boleh gambarkan lagi ya. Kira-kira ini kan sudah terjadi ya, sudah mantul dari 2720 ya, kemudian naik, kemudian ternyata ini tembus lagi 2970-nya. Kemungkinan dia akan turun ke sini dulu teman-teman ya, akan turun lagi. Jadi ini saya update ya coretan saya. Kemudian dia April akan naik mungkin sampai sini aja ya. Mei dia akan turun lagi ya, nanti bulan Juni naik ya kira-kira gini ya teman-teman ya. Nah, nanti bulan Julinya tadi di seasonality adalah potensi naiknya 70%. Jadi kemungkinan ke harga 4000-nya nanti kemungkinan ya teman-teman ya di bulan Juli. Ya, kemungkinan. Oke, ini coret-coretan saya aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke yang terakhir yaitu risamnya. Tadi fundamental kinerja jangka panjangnya naik cyclical ya teman-teman ya. Kinerja jangka pendeknya naik. Valuasi murah pada saat video ini dibuat. Kemudian ini rutin bagi dividen dengan forecastnya 2023 adalah 16,6% ya. Ini dengan asumsi payout ratio-nya 60%. Seasonality tadi ada potensi naik di April, namun kenaikannya saya prediksi tidak tinggi karena ini masih dalam proses buyback ya. Nanti bulan Juli setelah proses buyback dan tergantung dividennya juga bulan apa. Kalau dividennya setelah buyback selesai, tentu saja itu akan menambah nilai teman-teman ya, karena jumlah pembaginya akan semakin sedikit. Jadi kemungkinan memang bisa naik di bulan Juli ya. Kemudian secara bandaramologi tadi 12 12 bulan terakhir investor asing jadi akumulasi ya. Untuk year to date sampai tanggal 7 Maret masih terhitung akumulasi, namun Maret ini dia sudah buang barang cukup banyak. Untuk technical masih sama ya, sideways on support after breakdown MA200. Jadi ini teman-teman ya. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Jadi silakan teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di YouTube atau di video saya ini ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.